Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan bersama-sama beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berbicara tentang pertolongan, saudara, saya percaya setiap kita merindukan pertolongan daripada Tuhan. Setiap kita merindukan pertolongan yang kita terima, yang kita alami tepat pada waktunya. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, yang saudara sedang ada dalam situasi yang sulit. Saudara sedang ada dalam situasi yang berat. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah keluarga, saudara mengalami masalah ekonomi, saudara mengalami masalah kesehatan, atau masalah-masalah yang lain, di mana saat ini saudara begitu membutuhkan pertolongan. Tetapi yang menjadi masalahnya di dunia ini saudara, ketika semuanya baik-baik, biasanya banyak orang yang dekat dengan kita. Ketika semuanya baik-baik, malah kita ada di puncak karir, di puncak keberhasilan. Biasanya banyak orang yang mendekat kepada kita. Tetapi ketika hidup kita susah, ketika hidup kita menderita, biasanya orang-orang mulai menjauh dari kita. Padahal di sanalah kita membutuhkan pertolongan. Di sanalah kita membutuhkan uluran tangan orang lain untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita, menghiburkan kita, untuk menopang kita melangkah langkah demi langkah. Dan mungkin itu yang saudara sedang alami saat ini, di mana saudara membutuhkan pertolongan, tapi di sana malah orang-orang mulai menjauh dari kehidupan saudara karena kesulitan yang saudara alami. Dan dalam situasi yang demikian, saudara jangan berputus asa. Kalau itu yang sedang saudara alami saat ini, jangan menyerah, jangan lemah, jangan berputus asa, apapun situasinya. Mungkin saudara berkata, pendeta, enggak ada lagi jalan keluar, sudah mustahil, sudah begitu sulit, sudah begitu berat, penyakitku sudah begitu parah. Dengar saudara, saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri orang-orang yang dikatakan tidak ada harapan lagi, tetapi ternyata di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan perkara di tengah-tengah situasi yang dokter sendiri berkata tidak ada lagi harapan. Satu kali ada seorang jemaat saudara yang dokter sudah menyuruh dia pulang dari rumah sakit.
Karena ibu ini mengalami sakit diabetes dan sudah komplikasi, saudara. Dia disuruh pulang, lalu kemudian keluarga juga sudah putus asa sebenarnya, mereka juga sudah menyerah. Lalu kemudian satu kali kami datang ke rumah dan kami berdoa bersama. Saya melihat ibu ini masih begitu bersemangat, padahal waktu itu keadaannya begitu parah. Dia masih begitu bersemangat. Dia tidak putus asa dengan situasi yang dia alami. Dia tidak putus asa dengan kondisi yang berat, yang tiada harapan, kata dokter. Tetapi dia masih sangat bersemangat. Dan waktu itu kami berdoa bersama, bernyanyi bersama, merenungkan firman Tuhan bersama. Dan saya berkata kepada Tuhan, saya rindu melihat ibu ini kembali duduk di kursi gereja beribadah setiap minggu. Dan benar saja, saudara, mujizat Tuhan terjadi dalam situasi yang tanpa harapan. Tuhan menyatakan pertolongannya bagi ibu ini, dan ibu ini disembuhkan, dan hari ini dia bisa beribadah kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam segala situasi, betapa sulit, betapapun beratnya itu, pertolongan Tuhan sanggup mengubahkan segalanya. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita berharap kepada pertolongan Tuhan. Mari kita belajar bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, dan apa yang akan terjadi ketika Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang pertolongan Tuhan di malam hari ini, saudara, adalah dari Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Firman Tuhan akan dibahas, digali secara sistematis dan objektif, supaya setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini, di mana penerima surat ini ditegaskan kepada mereka bahwa dalam situasi yang mereka alami, mereka bisa mengalami pertolongan. Dan pertolongan yang mereka alami itu adalah pertolongan daripada Tuhan. Dan pertolongan yang daripada Tuhan itu, di ayat 16 ini dikatakan bahwa mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Pertolongan yang dari Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan dikatakan supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Jadi pertolongan yang kita terima daripada Tuhan itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Artinya hari ini, saudara, kalau saya ditolong oleh Tuhan, itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Kalau saudara ditolong oleh Tuhan, itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena kita seorang pelayan, kita seorang hamba Tuhan, kita seorang majelis gereja,
dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kita punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, bahwa pertolongan yang kita terima daripada Tuhan itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Itu artinya saat ini saudara, saya mau tegaskan kepada saudara bahwa saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan karena pertolongannya itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia-Nya. Siapapun saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara. Karena pertolongan Tuhan itu bukan datang kepada orang-orang tertentu karena alasan tertentu. Tetapi pertolongan Tuhan itu datang karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Jika demikian, maka setiap saudara, siapapun saudara dan bagaimanapun keadaan saudara hari ini, oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, saat ini mari kita belajar bagaimana supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan. Oleh karena rahmat dan kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan pertolongan daripada Dia. Dan pertolongan itu sekali lagi tepat pada waktunya. Seringkali saudara, kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu tidak akan kita alami. Kita tidak ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita mengharapkan pertolongan Tuhan tepat pada waktu yang kita inginkan, tepat pada waktu yang kita rencanakan. Padahal pertolongan Tuhan itu tepat pada waktu yang Tuhan tetapkan, bukan pada waktu yang kita inginkan, pada waktu yang kita rencanakan, tapi pada waktu yang Tuhan rencanakan. Dan kalau Tuhan yang rencanakan, maka pertolongannya pasti tepat pada waktunya, saudara. Kenapa? Perbedaan rencana kita dan rencana Tuhan adalah di kemahatauan Tuhan. Kita merencanakan, kita tidak tahu masa depan. Bahkan seringkali kita kecewa dengan apa yang kita rencanakan, saudara. Kenapa? Karena ternyata apa yang kita rencanakan dan yang akhirnya kita kerjakan, ternyata itu mendatangkan malapetaka bagi kita, mendatangkan masalah bagi kita. Dan itu membuat kita kecewa. Kenapa? Kok apa yang kita rencanakan itu malah mendatangkan malapetaka bagi kehidupan kita, saudara? Karena kita tidak tahu masa depan. Kita tidak tahu hari esok. Tetapi kalau Tuhan yang merencanakan, itu pasti sesuatu yang tepat dan yang terbaik bagi kita, dan tepat pada waktunya. Kenapa? Karena Dia Maha Tahu, Dia tahu hari esok. Sehingga apa yang Dia rencanakan hari ini untuk hari esok, itu berdasarkan kemahatauannya, berarti itu sesuatu yang terbaik. Karena Dia tahu. Dia tahu 1 tahun lagi, Dia tahu 2 tahun lagi, Dia tahu bahkan sampai akhir kehidupan kita. Dan kalau rencananya yang terjadi sesuai dengan waktunya, maka itu pasti tepat pada waktu Tuhan. Itu sebabnya saudara, sekalipun terkadang pertolongan Tuhan itu sepertinya tidak seperti yang kita inginkan waktu terjadinya, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan waktu terjadinya, tidak usah kecewa saudara. Kenapa? Karena Allah yang Maha Tahu itu telah menetapkan dan telah merencanakan semuanya tepat pada waktunya, karena Dia merancangkan semuanya sesuai dengan kemahatauannya. Kemudian saudara, selanjutnya yang saya ingin kita renungkan bersama adalah bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita, sebab iman besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan
Kelemahan-kelemahan kita sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hal pertama yang saya ingin kita renungkan di sini, saudara, di mana penulis kitab Ibrani ini menegaskan bahwa kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Saudara, imam besar agung, imam besar di dalam perjanjian lama, itu fungsinya adalah menjadi pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Merekalah yang menyampaikan persembahan-persembahan dari umat Tuhan kepada Tuhan. Merekalah yang menyampaikan permohonan-permohonan dari umat-umat Tuhan kepada Tuhan. Dan kemudian mereka jugalah yang menyampaikan pesan daripada Tuhan yang mereka dengar, yang mereka terima kepada umat-umat Tuhan. Jadi imam besar dalam perjanjian lama itu adalah pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Tetapi saudara, imam besar di dalam perjanjian lama itu terbatas karena mereka manusia yang terbatas. Dan kemudian mereka sendiri juga punya kelemahan, mereka sendiri juga adalah manusia yang berdosa. Nah, tetapi kita yang hidup dalam perjanjian baru, dikatakan bahwa kita memiliki imam besar agung. Kita juga memiliki pengantara yang menghubungkan kita dengan Bapa, yaitu imam besar agung, yang tidak seperti imam besar di dalam perjanjian lama. Imam besar agung kita adalah Allah sendiri, anak Allah sendiri. Dia tidak berdosa, dia tidak punya kelemahan, dia adalah Allah yang sempurna. Dan dialah yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Dan dialah yang telah mengorbankan semuanya. Dikatakan tadi saudara bahwa dia telah dicobai. Bahkan dia telah disiksa. Dia bahkan mati di kayu salib. Dia begitu menderita, saudara. Dan dialah imam besar kita. Dialah pengantara kita dengan Bapa. Di mana imam besar kita adalah imam besar yang rela menderita bagi kita untuk menghubungkan kita dengan Bapa, rela berkorban bagi kita untuk menghubungkan kita dengan Bapa. Bagaimana mungkin dia tidak menolong kita, saudara, kalau nyawanya sendiri dia korbankan bagi kita? Itu sebabnya ayat 16 tadi dikatakan bahwa di dalam kasih karunia-Nya kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kenapa, saudara? Karena nyawanya sendiri pun dia rela korbankan untuk kita. Dan untuk penebusan kita, itu sudah dirancang dari kekekalan. Bayangkan, saudara, kalau dia sudah rancang itu dari kekekalan supaya kita ditebus, maka saat ini pertolongan-pertolongan yang kita butuhkan akan kita alami tepat pada waktunya Tuhan. Dan dikatakan, saudara, bahwa imam besar kita adalah imam besar yang bukan seperti imam besar dalam perjanjian lama, yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan umatnya, tetapi dia adalah imam besar yang merasakan apa yang dialami oleh umatnya. Bahkan dia telah disiksa, dia telah dicobai, namun dia tidak berbuat dosa. Dia telah menang dari cobaan itu. Dan dialah yang menjadi pengantara kita dengan Bapa. Artinya dia telah menjadi teladan dalam kemenangan itu. Dan dia juga akan membawa kita kepada kemenangan dalam semua proses yang kita alami, saudara. Tetapi hal yang saya mau tegaskan di sini, yang pertama, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, kita harus tahu, kita harus paham bahwa kita telah memiliki imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Saudara, sehubungan dengan imam besar agung ini, ada beberapa hal yang saya mau tekankan kepada kita bahwa kita tidak akan terhubung. Yang pertama, kita tidak akan terhubung dengan Bapa kalau kita belum memiliki Yesus sebagai imam besar bagi kita. Bagaimana kita memiliki Dia sebagai imam besar bagi kita? Dialah yang menjadi pengantara bagi kita. Dan bagaimana supaya Dia menjadi pengantara antara kita dengan Bapa? Kita harus percaya dengan sungguh bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, di mana Dia Tuhan yang telah turun dari sorga dan rela mati di kayu salib untuk menebus kita, saudara, menghapuskan dosa-dosa kita.
Kita harus percaya bahwa Dialah yang telah rela berkorban bagi kita. Dengan demikian, maka Dia menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Karena Dia menghubungkan kita dengan Bapa melalui pengorbanannya di kayu salib. Kalau kita tidak percaya bahwa Dialah Tuhan yang telah rela mati di kayu salib untuk menghubungkan kita dengan Bapa, maka kita belum punya pengantara. Maka kita belum terhubung kepada Bapa. Karena Dia menghubungkan kita dengan Bapa melalui jalan salib. Jadi saudara, saat ini pastikan bahwa saudara sudah percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka dengan demikian saudara sudah mempunyai imam besar agung. Dan kalau saudara sudah memiliki imam besar agung, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saudara akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya, karena kita sudah dihubungkan kepada Bapa. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, sudahkah saudara mempunyai imam besar agung? Sudahkah saudara percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Dan ketika saudara percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka Dia telah menjadi imam besar agung bagi saudara yang menghubungkan saudara dengan Bapa di sorga, yang menebus dosa-dosa saudara sehingga saudara layak di hadapan Bapa di sorga, yang menanggung dosa saudara di kayu salib dan menyucikan, menguduskan saya dan saudara sehingga kita layak di hadapan Bapa di sorga. Pastikan saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itu yang pertama sehubungan dengan imam besar agung. Dan hal kedua yang saya juga mau tegaskan adalah bahwa kalau Yesus sudah menjadi pengantara bagi kita dengan Bapa, maka kita sudah terhubung langsung dengan Bapa. Nah saudara, ini banyak yang tidak dipahami oleh banyak orang Kristen saudara. Seringkali orang Kristen dalam berdoa, dalam memohon kepada Tuhan, mengandalkan orang lain. Artinya memang tidak salah kalau kita memohon topangan doa dari orang lain. Di dalam channel video ini saudara, atau di dalam komentar video ini, saudara silahkan minta permohonan doa sebanyak mungkin, silahkan saja. Dan kami juga akan mendoakan saudara. Setiap hari kami mendoakan permohonan-permohonan doa di dalam channel ini saudara. Setiap hari kami mendoakan. Belum lagi saya pribadi mendoakan dan staf saya juga mendoakan. Nah saudara, artinya sekali lagi, baik ketika kita memohon doa dari orang lain, topangan doa dari orang lain, tapi itu sifatnya topangan doa. Pada intinya sebenarnya kita. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak umat-umat Tuhan merasa atau berpandangan atau berpendapat bahwa doa orang lain lebih mujarab daripada doanya sendiri. Doa orang lain lebih sampai kepada Tuhan daripada doanya sendiri. Padahal dengar saudara, setiap kita sudah mempunyai imam besar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menghubungkan kita dengan Bapa. Kalau Dia menghubungkan saya dengan Bapa dan Dia jugalah yang menghubungkan saudara dengan Bapa, maka dengar, segala permohonan dan doa kita hari ini sudah didengar langsung oleh Bapa. Dan Dialah yang akan menjawab doa dan seruan kita tepat pada waktunya. Yang menjadi pertanyaannya sekali lagi saat ini, sudahkah saudara memahami bahwa Yesus telah menghubungkan saudara dengan Bapa dan saudara bisa langsung memohon kepada Bapa? Saudara bisa langsung berdoa kepada Bapa, dan doa saudara tidak lebih rendah kualitasnya di hadapan Bapa, karena Yesuslah yang telah menghubungkan saudara dengan Bapa. Artinya yang kedua yang saya mau tegaskan di sini saudara, silahkan kita minta topangan doa dari orang lain. Silahkan saudara minta topangan doa di dalam channel ini. Tetapi satu hal yang saya mau tegaskan kepada saudara, bahwa Yesus telah menghubungkan saudara kepada Bapa Surgawi melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan setiap saudara sudah bisa langsung memohon kepada Bapa, dan Dia siap dan Dia mendengarkan segala permohonan saudara.
Silakan minta topangan doa daripada orang lain, tetapi hal yang utama yang saya mau tegaskan kepada saudara, bahwa doa orang lain tidak lebih mujarab daripada doa saudara. Doa orang lain tidak lebih sah daripada doa saudara. Orang lain bersifatnya adalah menopang dan membantu saudara di dalam doa, tetapi saudara sendiri harus yakin bahwa Yesus telah menghubungkan saudara kepada Bapa, dan doa-doa saudara sendiri didengar oleh Bapa. Doa-doa saudara sendiri itu doa yang sah di hadapan Bapa. Doa yang diperhitungkan oleh Bapa, karena Yesus telah menghubungkan saudara dengan Bapa. Itu yang pertama, saudara. Saya rindu kita memahami bahwa kita mempunyai imam besar agung. Artinya kita sudah terhubung dengan Bapa. Dan setiap saat kapan saja kita bisa memohon kepada Bapa, dan yakinlah bahwa doa-doa saudara didengar dan diperhitungkan oleh Bapa. Kemudian selanjutnya saudara, setelah yang pertama kita memahami bahwa kita telah mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Kemudian yang kedua di ayat 14 masih saudara, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Artinya kita harus teguh dalam iman, saudara. Iman kepada Allah kita, Allah yang peduli, Allah pencipta langit dan bumi. Iman kepada Yesus yang telah menebus kita. Iman kepada Roh Kudus yang telah memeteraikan kita. Kita percaya kepada Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Kita percaya bahwa Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita percaya bahwa Dialah yang telah mengorbankan anak tunggalnya bagi kita ketika kita jatuh dalam dosa. Kita percaya bahwa Dialah yang telah mengutus Roh-Nya untuk memeteraikan kita. Kita percaya bahwa Dialah yang telah mengutus Roh-Nya untuk menuntun kita, mengajari kita di sepanjang hidup kita di dunia ini. Dan kita percaya bahwa Dialah Tuhan yang akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita ke sorga yang mulia, saudara. Artinya kita memiliki, dikatakan di sini pengakuan iman kita. Kita memiliki pengakuan iman yang benar bahwa Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi yang kita percayai, dan bahwa Dia telah mengorbankan anak tunggalnya untuk menebus setiap kita, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dan Dialah yang telah mengutus Roh-Nya untuk menebus kita. Dan Dialah yang telah menuntun kita selama perjalanan kita di dunia ini. Dan akhirnya Dialah yang akan datang kembali dan membawa kita ke sorga. Itu adalah pengakuan iman kita, saudara. Dan kita harus berpegang teguh kepada hal itu. Dan tidak boleh goyah oleh karena alasan apapun. Satu kali, saudara, saya pergi melayani ke satu tempat, satu batalion tepatnya, saudara. Dan kemudian pada waktu itu saya melayani dan saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak hadir pada waktu itu. Lalu kemudian saya tanya pengurus, saya berkata, di mana anak-anak Tuhan yang lain? Kenapa tidak seperti biasa ramainya hadir? Lalu ia berkata, iya Pak, mereka sedang mengikuti sebuah acara, sebuah syukuran lah istilahnya. Tetapi syukuran itu tidak berbau nama syukuran itu tidak berbau Kristen, saudara. Lalu saya berkata, dan dia sebutkan bahwa tempat syukuran itu adalah di rumah Bapak Paulus. Saya kaget, kok Bapak Paulus tapi nama syukurannya tidak berbau Kristen? Kenapa, saya bilang? Singkat cerita, Bapak Paulus ini akhirnya meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus karena jabatan. Artinya dia tidak teguh berpegang kepada pengakuan iman bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya dia meninggalkan pengakuan iman itu dan beralih. Saudara,
Sekali lagi firman Allah ini menegaskan bahwa baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apapun situasinya, apapun kondisinya, jangan pernah beralih dari pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menebus kita dan yang akan kembali menjemput kita. Apapun keadaannya, saudara, apapun situasinya, apapun tawarannya, jangan pernah beralih dari pengakuan iman tersebut. Ada begitu banyak juga orang-orang Kristen yang karena satu penyakit, akhirnya iman mereka juga kandas. Akhirnya mereka pergi ke perdukunan untuk mencari obat. Dan dengan demikian iman mereka kandas kepada Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sanggup menolong mereka, sehingga akhirnya mereka pergi kepada dukun. Itu sering kali terjadi, saudara. Sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang sangat menyedihkan melihat jemaat-jemaat yang seperti itu, melihat orang-orang Kristen yang seperti itu. Satu kali saya kaget, ada seorang jemaat, dia berkata, saudara, bahwa orang tuanya adalah dukun. Bapaknya adalah dukun dan begitu banyak pasiennya dari kota, dari mana-mana, ada begitu banyak pasiennya. Dan satu kali dia berkata kepada saya, "Pak Pendeta, jangan kaget kalau jemaat-jemaat Bapak ini ada beberapa yang masih pergi ke dukun kepada Bapak saya, masih berdukun kepada Bapak saya." Dan ketika dia sebutkan beberapa orang terus, memang tidak banyak, tapi ketika dia sebutkan nama-nama orang tersebut, betapa kagetnya saya. Kok masih bisa dia berdukun? Kok masih bisa? Sekali lagi, tidak berpegang teguh kepada pengakuan iman. Dan kenapa dia tidak berpegang teguh kepada pengakuan iman? Karena ada satu penyakit yang dia sedang derita dan dia tidak sanggup bertahan dalam iman oleh karena penyakit itu. Satu kali saya pergi ke rumah sakit dengan niat untuk berkunjung dan berdoa kepada seorang jemaat yang sedang mengalami sakit. Dan ketika saya sampai di sana, betapa kagetnya saya bahwa sekalipun jemaat ini sedang berobat secara medis, tetapi dia juga libatkan dukun. Karena ketika saya masuk ke dalam kamar pasien tersebut, betapa kagetnya saya ketika saya melihat di sana sedang ada praktik perdukunan kepada yang sakit tersebut. Dan ketika saya renungkan kembali, saya kaget lagi, saudara. Karena saya tidak menyangka bahwa orang tersebut masih berdukun. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa melihat casingnya. Kita tidak bisa melihat orang ini sudah setia, orang ini sudah sungguh-sungguh, orang ini kelihatan rohani dan sebagainya, tapi faktanya masih berdukun. Tapi faktanya tidak sanggup berpegang teguh kepada iman. Jadi saudara, yang perlu kita lihat saat ini, apakah kita orang-orang yang berpegang teguh kepada pengakuan iman kita, yang tidak tergoyahkan sekalipun oleh masalah, sekalipun oleh tantangan, sekalipun oleh godaan, sekalipun oleh tawaran-tawaran jabatan, harta dan sebagainya, sekalipun oleh karena penderitaan, karena penyakit, kita tidak pernah bisa goyah karena kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara, jangan pernah goyah, jangan pernah goyah. Berpegang teguhlah kepada pengakuan iman saudara bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau saudara tidak goyah, maka dikatakan di ayat 16, kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya kita akan mengalami pertolongan Tuhan jika kita tidak lemah, jika kita tidak undur. Kemudian yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Ayat 16 dikatakan, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita mendapatkan rahmat dan menemukan kasih karunia
untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang pertama, kita disadarkan bahwa kita sudah memiliki imam besar yang menghubungkan kita dengan Bapa. Yang kedua, kita diperingatkan supaya kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Yang ketiga, kita diajak, saudara. Di mana dikatakan ayat 16, sebab itu marilah kita diajak. Untuk apa? Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Karena pertolongan kita itu ada pada Dia. Ketika kita tetap hidup dekat dengan Dia, maka kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan mengalami pertolongan itu. Karena pertolongan itu ada pada Dia. Itu sebabnya ketika kita dekat kepada Dia, melekat kepada Dia, kita akan mendapatkan pertolongan demi pertolongan tepat pada waktunya. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, sedekat apa saudara dengan Tuhan? Apakah hari ini saudara sedang menjalani hidup yang dekat dengan Tuhan? Atau jangan-jangan hari ini saudara sedang jauh daripada Dia? Hari ini kalau saudara merasa bahwa saudara begitu jauh daripada Tuhan, tangannya sedang terbuka saudara. Dia menantikan saudara, Dia menunggu saudara. Saudara ingat anak bungsu yang pergi berfoya-foya menghabiskan harta bapaknya. Tetapi pada akhirnya ketika dia mulai menderita, dia teringat kepada bapaknya dan kemudian dia berkata, aku akan kembali kepada bapa dan aku tidak akan meminta lagi aku dijadikan anak bapa. Aku akan meminta kepada dia supaya aku dijadikan budak saja. Tetapi ketika dia kembali kepada Bapa, firman Allah mencatat bahwa dari jauh bapaknya sudah melihat. Dan kemudian bapaknya berlari dan kemudian bapaknya memeluk anak itu. Artinya apa saudara? Bahwa Bapa jauh lebih rindu. Bapa sedang menantikan. Kenapa dari jauh dia sudah melihat? Karena Bapa menanti-nantikan anak ini. Bapa merindukan anak ini. Demikian juga hari ini kalau saudara sedang jauh daripada Tuhan, ketahuilah Bapa sedang menantikan saudara. Bapa merindukan saudara. Mari datang mendekat kepada Bapa. Kalau saudara datang mendekatkan diri kepada kepada Bapa, di sana saudara akan menemukan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Dekatkan diri kepada Tuhan saudara. Mari kita jalani hari-hari kita, seberapa sulit, seberapa berat pun itu, kita jalani hari-hari kita dekat dengan Bapa. Karena ketika tiba waktunya, kita akan mendapatkan pertolongan kita daripada Dia. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Di mana pertolongan, kalau saudara dan saya membutuhkan pertolongan kita itu bersumber dari Bapa di sorga. Allah lah sumber pertolongan kita. Dan pertolongan kita itu berasal dari rahmat dan kasih karunia-Nya. Dan kalau Allah menyatakan pertolongannya bagi kita, maka kita akan mengalami pertolongan tepat pada waktunya. Dan kita juga sudah belajar saudara bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Yang pertama, sadarilah bahwa Yesus telah menghubungkan kita dengan Bapa. Sadarilah bahwa kita memiliki imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Dan Dia telah menghubungkan kita dengan Bapa. Dialah yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Lalu yang kedua saudara, yang harus kita lakukan adalah kita harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Lalu yang ketiga saudara, kita harus mendekatkan diri kepada Bapa. Maka di sana kita akan menemukan pertolongan kita tepat pada waktunya. Saat ini saya mau mengajak setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari, pahamilah, sadarilah selalu bahwa Yesus adalah imam besar saudara yang menghubungkan saudara dengan Bapa. Sadarilah dan berpegang teguhlah kepada pengakuan iman kita di dalam Yesus Kristus saudara. Dan kemudian sadarilah bahwa pertolongan itu ada pada Tuhan dan kita harus mendekatkan diri kepada Dia. Seberapa dekat hari ini saudara kepada Tuhan?
Mari terapkan firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian alami janji firman Tuhan, di mana oleh karena rahmat dan kasih karunia-Nya, kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi firman Tuhan yang telah kita dengar, saudara. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita datang dengan sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana di dalam Engkaulah kami akan mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya, ya Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa untuk kami mendapatkan pertolongan kami harus sadar bahwa Yesuslah imam besar kami yang menghubungkan kami dengan Bapa. Kami harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kami, dan kami harus mendekatkan diri kepada Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Ajar mereka untuk menerapkan firman-Mu dalam hidup mereka. Dan Tuhan kiranya campur tangan sehingga janji-janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba akan menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Itu sebabnya tetaplah Engkau beserta kami, Engkau mendengar doa-doa kami. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa, ya Tuhan. Tuhan memberkati doa-doa kami, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara, Bapa memperhatikan saudara, Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara, dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya, saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu, ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka, ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu.
Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya
percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan
video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong, jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka.
Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur. Berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.